Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, cinta bersegi-segi masih menjadi sebuah misteri dan masih menjadi sebuah pertanyaan besar di dalam benak sahabat kebahagiaan. Mengapa bisa hadir cinta semacam ini, padahal mungkin kamu tahu cinta semacam ini tidak mau dan tidak ingin terjadi di dalam sebuah kehidupan. Ya, yang namanya cinta terkadang hadir memang karena sudah terbiasa. Begitu saja. Seiring waktu berjalan, terciptalah sebuah karma di dalam sebuah hubungan. Tema ini Kevin lanjutkan dari pembacaan tema sebelumnya tentang cinta bersegi-segi. Kevin melihat tentang sebuah misi jiwa dalam perjalanan cinta bersegi-segi. Tapi kalau berkaitan dalam misi jiwa di sini pasti ada kaitannya dengan sebuah karma. Dan apakah karma ini adalah karma yang positif atau karma yang negatif? Lalu apa sih misi jiwa dalam perjalanan cinta bersegi-segi kamu dengan seseorang? Yang terkadang seseorang itu selalu tertanam di dalam hati kamu, tertanam di dalam pikiran kamu, begitupun juga dia. Tertanam kamu di dalam pikirannya, di dalam perasaannya. Oke, kita akan cek bersama-sama. Dan untuk pembacaan kita kali ini Kevin masukkan ke tema Egyptian Series untuk melihat keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Misi jiwa dan perjalanan karma cinta bersegi-segi antara kau dan dia. Jika perlu sahabat kebahagiaan sebut nama dia dalam hati. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke, untuk sahabat kebahagiaan fokus pada diri kamu. Sebut nama dia di dalam hati kamu, panggil nama dia di dalam hati kamu. Kita akan cek energinya dalam misi jiwa ini, cinta bersegi-segi. Karena setiap perjalanan pasti ada misi jiwa, termasuk cinta bersegi-segi yang terkadang melekat di dalam dada. Panggil nama dia dalam hati kamu dan kita akan cek energinya. Ini adalah energinya antara kau dan dia, terutama dalam misi jiwa ini, dalam cinta bersegi-segi ini. Lalu bagaimana perjalanan karma kamu bersama diri dia? Kita akan cek untuk energinya. Untuk kartu yang pertama, kartunya adalah The Fool. Sahabat bagian The Fool, angkanya adalah 0. The Fool itu tentang sebuah awal baru. The Fool itu tentang sebuah penjelajah. Ya, misi jiwa kamu dalam cinta bersegi-segi ini adalah menjelajah tentang keberadaan cinta dan juga kekosongan hati. Hati kamu sepertinya merasa kosong, dan kemudian dia mengisi kekosongan hati kamu dengan berjuta kisah-kisah, dengan beraneka ragam emosional yang sudah terjadi, yang sudah terjalin antara kau dan dia. Dia mengisi banyak hal yang tadinya kamu kayak merasa membutuhkan sebuah support. Dia juga sama, yang dia merasa bahwa dia membutuhkan sebuah support. Cinta bersegi-segi ternyata bisa memberikan sebuah doping untuk memiliki sebuah adrenalin dan juga semangat dalam menjalankan hidup. Terkadang esensi dari cinta bersegi-segi ini membuat hubungannya bersemangat, membuat hubungannya itu merasa indah. Ya, awal baru untuk memulai sebuah perjalanan cinta yang membuat kamu berpikir, mengapa cinta bersegi-segi ini terkadang indah sekali. Namun tantangan terbesarnya adalah bagaimana kalian bisa menjaga posisi, bagaimana kalian bisa menjaga situasi dan juga status hubungan. Simbol di kartun The Fool di sini ada sosok
seorang magician. Ini adalah seorang penyihir ya, penyihir kecil ya. Dia berdiri di atas tebing dan simbolnya di sini dia membawa sebuah tongkat. Tongkatnya bersinar seperti matahari yang bersinar di sini. Namun posisinya dia sangat berbahaya sekali, berada di atas tebing, dia bisa terpleset atau terjatuh. Ini seperti gambaran dalam cinta bersegi-segi kamu dan dia. Ya, kamu bisa melihat segalanya dengan indah, seperti kamu berada di puncak sebuah tebing. Namun, jika ada sebuah kesalahan, kamu bisa terpleset atau terjatuh. Ini seperti sebuah karma. Karma cinta bersegi-segi, yang terkadang indah dilihat seperti melihat sebuah pemandangan dari tempat tinggi. Namun ketika terlena ini bisa terjatuh. Bisa terjatuh saat kebahagiaan. Karena mungkin ini berkaitan dari kecerobohan. Karena The Fool di dalam kartu tarot juga memiliki makna tentang sebuah kecerobohan atau ketidaktahuan atau ketidakberhati-hatian dalam ngejalin sebuah hubungan. Berani jatuh cinta, berani mengambil sebuah resiko, yaitu patah hati. Namun terkadang manusia hanya melihat indah-indahnya saja. Ya begitu juga dengan cinta bersegi-segi. Hanya melihat indah-indahnya saja, seperti kamu melihat sebuah pemandangan yang indah di atas tebing. Tapi segala hal yang indah pasti penuh dengan resiko. Inilah cinta bersegi-segi dalam misi jiwa ini, yang mungkin berkaitan dari segi karma. Lalu untuk energi yang selanjutnya, The Sun. The Sun, kebahagiaan, harapan yang indah, kehangatan, royalitas. Ini hadir dalam cinta bersegi-segi ini, memberikan sebuah kebahagiaan, memberikan sebuah harapan, dan selalu royal terhadap cinta bersegi-segi. Apapun bisa dilakukan karena sudah mendapatkan hormon kebahagiaan dalam hubungan ini, sehingga bisa melakukan apapun demi cinta, mengatasnamakan cinta. Karena memang esensinya merasakan sama-sama bahagia. The Sun di sini simbolnya ada seorang anak kecil yang berada di antara bunga sunflower. Anak kecil melambangkan tentang sisi emosional yang memang terlihat polos, bermain-main. Mungkin ini adalah bentuk dari ketidaktahuan kamu tentang sebuah resiko-resiko yang terjadi ketika cinta bersegi-segi itu hadir. Apa sih resikonya? Ada seseorang di luar sana yang mungkin merasa dirugikan dalam cinta bersegi-segi, sehingga karma cinta dalam perjalanan misi jiwa kalian sepertinya sulit sekali untuk menemukan sebuah kebahagiaan sejati. Karena mungkin kamu menyadari hal ini, tapi denial. Cinta bersegi-segi memang indah, penuh kehangatan, penuh kasih sayang, penuh dengan suasana yang membuat kamu tuh selalu berharap, Tuhan terima kasih dia telah hadir dalam kehidupanku. Tapi aku ingin ini semua nyata. Aku ingin semua yang terjadi antara aku dan dia ini benar-benar sebagai pendamping hidupku. Karena aku berharap. Rasa harapan yang besar inilah antara kamu atau mungkin juga dia, yang membuat kalian ini selalu memberi, selalu royal terhadap banyak hal, entah itu waktu, entah itu materi, entah itu pikiran, entah itu perasaan, selalu royal, memberikan hal yang terbaik. Esensinya adalah cinta bersegi-segi membuat kalian tumbuh seperti sunflower, selalu melihat keindahan, selalu melihat pusat energi dari sang matahari, yaitu cinta kasih. Melihat kebahagiaan terus menerus, namun lupa bahwa terkadang rasa sakit itu pernah hadir, terutama rasa sepi. Apakah hubungan ini bisa bertahan lama? Ini yang menjadi pertanyaan di dalam benak sahabat kebahagiaan. Ini yang membuat kalian seperti saling ketergantungan secara emosional. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Roses. Gairah. Ya, cinta bersegi-segi memang kuat sekali gairahnya. Karena memang kalian memiliki banyak kesamaan antara kau dan dia, saling mengisi. Banyak kesamaan dari alur cerita kehidupan percintaan kamu atau kehidupan rumah tangga kamu, dan saling mengisi satu sama lain. Namun di dalam sebuah cinta bersegi-segi ada sebuah karma dari perjalanan ini yang melibatkan lebih dari 2 orang atau
3 orang atau 4 orang dalam kaitannya segi-segi, entah itu segi 3, segi 4, janjar gencang, trapesium atau apa ya saat bagian. Seringkali juga melibatkan yang namanya pelajaran hidup yang mendalam. Esensinya adalah bagaimana kalian saat bagian mempelajari tentang pelajaran hidup dalam cinta bersegi-segi ini. Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi sebuah karma dalam cinta bersegi-segi. Karmanya adalah kita belajar dari kartu The Fool dan juga The Sun. Karma yang pertama adalah rasa sakit dan kehilangan saat bagian. Seperti dalam sebuah hubungan seperti ini, dalam cinta bersegi-segi, biasanya seperti yang Kevin sebutkan ya, ada pihak yang merasa tersakiti. Dan karma dapat muncul dalam bentuk pembelajaran tentang rasa kehilangan, keikhlasan, dan pentingnya kejujuran dalam cinta. Mungkin ini adalah misi jiwa yang sahabat kebaikan perlu dipelajari tentang perjalanan hidup kamu dalam cinta bersegi-segi, yaitu rasa kehilangan, keikhlasan, dan pentingnya kejujuran dalam cinta. Ini adalah poinnya, karena ini akan ketiga poin ini bisa mempengaruhi 4 ya, rasa kehilangan, keikhlasan, kejujuran dalam cinta. Tiga poin ya, 3 poin ini seperti rasa kehilangan, keikhlasan, dan kejujuran dalam cinta. 3 poin ini juga akan mempengaruhi proyeksi kamu dalam ranah psikologis. Maka dari itu ambil secara positifnya adalah dalam misi jiwa ini, aku belajar untuk bisa merasakan apa makna kehilangan. Aku belajar untuk bisa merasakan tentang keikhlasan. Aku belajar tentang bagaimana pentingnya jujur dalam cinta. Ini adalah esensi dari misi jiwa cinta bersegi-segi. Karena pasti ada perjalanan karma. Yang selanjutnya adalah kehilangan kepercayaan. Ini adalah karmanya saat bagian. Pengkhianat atau kebohongan yang terjadi dalam cinta bersegi-segi ini dapat menimbulkan kerusakan pada kepercayaan atau krisis kepercayaan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain atau mungkin juga kepada pasangan yang sah. Dan ini bisa menjadi pelajaran untuk memahami yang namanya batasan dan tanggung jawab secara emosional saat bagian. Kehilangan kepercayaan pastinya juga akan mempengaruhi yang namanya sebuah hubungan, terutama dalam komponen cinta, keintiman, dan juga gairah, dan bahkan bisa meruntuhkan yang namanya komitmen dalam sebuah hubungan pernikahan. Maka dari itu memang karma cinta semacam ini dalam misi jiwa kamu antara kau dan dia, pembelajarannya adalah bagaimana kalian belajar tentang rasa percaya di situ. Karena kehilangan kepercayaan ini bisa menjadi sebuah trust issue, atau mungkin juga dampaknya adalah sanksi sosial. Sanksi sosialnya apa? Mungkin rasa malu, atau mungkin juga dampaknya adalah di kehidupan yang berikutnya, kehidupan cinta yang berikutnya dengan orang baru atau yang lama, mereka sudah mengenal kamu, sehingga orang baru yang akan mengganti posisi dalam cinta, dia akan lebih berhati-hati. Karena mungkin dia mendengar bahwa kamu dulu pernah ngejalin hubungan cinta bersegi-segi dan berselingkuh, jadi aku harus berhati-hati dengan kamu. Ini bisa menjadi sebuah trauma, atau mungkin juga diri sendiri juga akan berpikir semacam itu, bahwa ketika ngejalin sebuah hubungan baru, apakah dia juga akan berselingkuh atau enggak ya. Seperti ada sebuah ketakutan di situ. Namun terkadang hal semacam ini selalu denial. Maka membutuhkan sebuah refleksi, membutuhkan sebuah introspeksi yang cukup mendalam agar bisa memahami tentang misi jiwa kamu dalam cinta bersegi-segi, terutama dalam perjalanan karma. Lalu pelajaran tentang sebuah kejujuran dan juga komitmen. Karena karma mungkin membawa pembelajaran bahwa kejujuran dan juga komitmen adalah inti dari hubungan yang sehat saat bagian. Jika prinsip ini dilanggar, seseorang mungkin harus menghadapi situasi yang serupa di masa depan untuk mengatasi pelajaran yang belum diselesaikan. Maka penting banget untuk saat bagian ketika mungkin kamu terlibat dalam cinta bersegi-segi, cobalah untuk berpikir lebih kritis lagi, berpikir lebih ke depannya. Berpikir lebih ke depannya. Jangan sampai ini menjadi sebuah permasalahan di kedepannya nanti. Karena hal semacam ini akan terus dibawa
terutama dalam masalah kejujuran dan juga komitmen. Ketika satu kebohongan diciptakan dalam cinta bersegi-segi, maka akan menciptakan kebohongan-kebohongan lain. Dan yang terparahnya adalah kehilangan identitas diri. Lalu yang selanjutnya adalah pembelajaran, terutama misi jiwa dalam kaitannya cinta bersegi-segi ini adalah peningkatan kesadaran diri. Situasi semacam ini satu bagian ini dapat memaksakan seseorang untuk merefleksikan keinginan, kebutuhan, dan juga motivasi di dalam sebuah hubungan. Ini adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki pola atau perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Maka dari itu Kevin selalu menyampaikan ya dari tahun 2024. Bahkan bukan dari tahun 2024. Di awal Kevin muncul di YouTube. Cinta itu adalah keinginan atau kebutuhan. Coba telah lagi. Namun cinta bersegi-segi terlalu banyak keinginan dan bukan sebagai kebutuhan. Kenapa? Kehadiran cinta bersegi-segi tidak selalu ada, sementara pasangan sah selalu ada. Karena pasangan sah adalah kebutuhan, sedangkan cinta bersegi-segi adalah keinginan semata. Dan dari itu, perlu ada sebuah motivasi di dalam sebuah hubungan agar dampaknya tidak merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Kaitannya dengan ini semua memang harus menyelesaikan sebuah karma. Ya, penyelesaian karma lama saat bagian. Kadang-kadang cinta bersegi-segi ini terjadi karena ada hutang emosional atau hubungan dari kehidupan yang sebelumnya. Karena situasi ini menjadi arena untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Makanya ada istilahnya, apakah ini adalah penebusan karma lamaku atau karma dari leluhurku dan lain sebagainya. Tapi itu semua fokusnya itu sama diri sendiri. Kita mungkin boleh menjadikan sebagai referensi. Mungkin ada karma leluhur, mungkin ada karma di hubungan yang sebelumnya, sehingga kamu ngerasain terlibat dalam cinta bersegi-segi semacam ini. Untuk itu, dengan kesadaran yang penuh, menyelesaikan karma lama untuk menebus hutang emosional, maka perlu ditingkatkan sahabat pembagian. Dan memang pada akhirnya karma dari cinta bersegi-segi bertujuan untuk mengajarkan cinta yang lebih tulus, saling menghormati dan menghargai batasan masing-masing. Maka dari itu bisa Kevin ambil kesimpulan dalam pembacaan ini, terutama dalam 3 kartu ini. Misi jiwa yang mungkin terlihat adalah bagaimana saat bagian punya tujuan untuk mengajarkan cinta yang lebih tulus, cinta yang saling menghormati, cinta yang menghargai tentang batasan masing-masing, sehingga saat kebahagiaan bisa lebih terbuka lagi terhadap perasaan dan juga realita. Mungkin berkaitan itu semua, bagaimana cara menyelesaikan karmanya. Nanti kita akan cek ya dari beberapa kartu tarot di sini, karena Kevin juga butuh sumber informasi juga dari kartu tarotnya. Kita cek untuk kartu selanjutnya, ada kartu Seven of Pentacle. Saat bagian Seven of Pentacle itu adalah sebuah perjalanan dimana saat bagian memang terkadang kamu seperti menunggu diri dia yang menyelesaikan, menunggu diri dia yang inisiatif, karena kamu gak mau kehilangan cinta semacam ini. Apakah harus ada sebuah efek kejut yang membuat hubungan ini harus saling tersadarkan satu sama lain? Sementara terkadang cinta bersegi-segi yang esensinya memang indah di awal ini membuat kalian selalu menunggu bagaimana dia mengambil keputusan. Karena mungkin berat bagi kamu jika kamu mengambil keputusan di sini. Dan memang hubungan ini sudah ketergantungan secara emosional ini sudah mendalam sekali saat bagian. Dia selalu hidup di dalam pikiranku. Dia selalu menari-nari di dalam benakku. Begitupun juga dia. Dia merasakan kamu hidup di dalam pikirannya. Kamu hidup di dalam hasratnya. Kamu hidup di dalam setiap mimpi-mimpinya yang terkenang. Karena suasana-suasana yang kalian ciptakan di dalam hubungan ini, dalam perjalanan cinta yang cukup panjang dan cukup rumit, membuat kalian seperti merasa bahwa kita menguatkan satu sama lain.
karena mungkin permasalahannya sama. Dan ini yang membuat sahabat kebahagiaan selalu menunggu. Selalu menunggu. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Kartu yang lompat nggak Kevin pakai ya, karena belum Kevin ketuk. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Tentang perjalanan misi jiwa kamu bersama diri dia. Oke, kartunya adalah The Hanged Mummy, atau sama dengan kartu The Hangman. The Hanged Mummy ini identik dengan pengorbanan. Ya, pengorbanannya itu udah besar banget dalam cinta bersegi-segi. Kalian semua memang selalu bisa mencurahkan segenap perasaan emosional yang mendalam. Namun The Hangman ini adalah hubungan-hubungan yang mungkin seperti menggantung, karena komitmennya mungkin susah menemukan sebuah komitmen di situ. Cinta ini penuh dengan drama, penuh dengan trik, penuh dengan ilusi. Namun kenyataannya adalah kalian bisa merasakan kehadirannya dan kehadiran kamu. Ini membentuk sebuah ikatan yang sifatnya adalah melekat. Tapi kamu tahu hubungan ini menggantung, tidak memiliki sebuah tujuan apapun. Tapi terkadang manusia seperti tercandukan. Ini seperti sebuah candu. Walaupun ini sakit, walaupun kenyataannya memang menyakitkan, tapi dia selalu berpikir untuk tetap stay ke kamu. Atau mungkin juga sebaliknya, kamu berpikir bahwa ingin tetap stay sama dia. Makanya hubungannya itu rumit. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Kartunya adalah 8 tongkat. Ya, ini semua pengen mengalir apa adanya. Dalam perjalanan ini, dia berpikir untuk mengalir apa adanya. Kata-kata ini sepertinya pernah Kevin sampaikan kepada sahabat bagian cinta bersegi-segi yang mengalir apa adanya. Terkadang membuat menjenuhkan, karena nggak tahu tujuannya mau kemana, mau ngapain. Dan ini seperti membuang energi dalam kaitannya perjalanan hubungan cinta bersegi-segi. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada The Magus. Saat bagian The Magus identik dengan sebuah potensi. Ya, potensi hubungan ini memang banyak sekali kebahagiaan, banyak sekali hal-hal yang memang cukup berwarna seperti yang Kevin sebutkan di kartu The Fool di atas. Tapi The Magus balik lagi, angka numerologinya adalah 1, yang mengindikasi bahwa untuk bisa menyatu dengan diri dia sepertinya berat. Maka membutuhkan sebuah kesadaran diri, membutuhkan sebuah logika. The Magus dipengaruhi oleh planet Merkurius, di mana Merkurius ini mengindikasi tentang hal yang logis, hal-hal yang rasional. Sehingga memang cinta bersegi-segi itu membutuhkan mental yang kuat untuk bisa menyadari, untuk bisa menerima segala sesuatunya dengan bijaksana. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, saat bagian kartunya adalah Two of Pentacle atau Two of Earth. Ya, ini seperti sebuah siklus yang melelahkan saat kebahagiaan menjadi sebuah pertimbangan. Semua orang sebenarnya nggak mau terlibat dalam hubungan semacam ini. Simbol di The Magus di sini
ada simbol sebuah planet berwarna hitam dan putih. Lalu ada simbol ular Ouroboros yang menggigit ekornya. Ini adalah simbol dari siklus karma saat bagian. Ada simbol dua lingkaran di sini. Ini adalah simbol dari siklus karma. Ya, kamu sedang mengalami sebuah siklus karma dengan diri dia. Lalu, bagaimana caranya untuk menyelesaikan karma ini? Seperti yang Kevin sampaikan tadi ya, bahwa ini semua memang ada karmanya. Menyelesaikan karma lama yang berkaitan dengan hutang emosional. Atau mungkin juga ini adalah karma leluhur kamu. Makanya hubungan kamu sama dia terjebak dalam cinta bersegi-segi. Atau mungkin juga ini adalah ketidaktahuan kamu. Maka dari itu ketika sahabat baiknya menonton video ini, bukanlah sebuah kebetulan. Mungkin ini adalah petunjuk dari semesta yang Kevin sampaikan di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pencerahan untuk sahabat kebahagiaan. Menyelesaikan karma lama yang berkaitan dengan hutang emosional ini memang memerlukan sebuah kesadaran, penerimaan, dan langkah-langkah yang aktif untuk melepaskan beban masa lalu. Ada beberapa hal yang mungkin berkaitan dari cara-cara untuk dapat membantu. Dan tema seperti ini atau penjelasan seperti ini pernah Kevin sampaikan juga di tahun 2024, tapi sambil mengingat lagi ya. Cara untuk melepaskan karma ini, yang pertama adalah refleksi diri. Renungkan pengalaman masa lalu sahabat kebahagiaan dan identifikasi pola hubungan yang berulang-ulang. Tanya pada diri kamu sendiri, apa yang aku pelajari dalam hubungan ini? Apa yang aku pelajari dalam hubungan ini? Hal ini untuk bisa merefleksikan diri. Lalu tanya di dalam diri kamu, apa yang membuat aku memegang dendam, memegang rasa bersalah atau penyesalan? Tanya pada diri saat bagian, apa yang membuat kamu ini merasa seperti memegang sebuah dendam, rasa bersalah atau penyesalan? Lalu tanyakan di dalam diri, apakah ini benar atau tidak? Makanya kartun The Magus di sini membutuhkan pemikiran yang cukup rasional atau pemikiran yang lebih logis. Karena ada Merkurius yang hadir di sini. Dengan kesadaran akan emosi ini saat bagian, ini adalah langkah awal untuk bisa melepaskannya, terutama dalam refleksi diri. Dan tahun 2025 ini adalah tahunnya The Hermit. Maka mungkin tema pokok di dalam pembacaan Kevin selama perjalanan 2025 dalam reading ini adalah The Hermit. Yaitu bagaimana untuk merefleksikan diri, bagaimana untuk introspeksi diri. Bagaimana memahami tentang pertumbuhan spiritual, kesadaran mental, atau mungkin juga pertumbuhan secara fisik. Karena semua membutuhkan sebuah pencerahan dan bukan kebetulan jika kalian nonton video ini. Lalu yang kedua adalah penerimaan dan juga pengampunan. Pengampunan ini sering Kevin sampaikan juga ya di channel YouTube-nya Kevin. Kalau salah kebagian ngikutin terus pasti mungkin paham ya, ngikutin alur pembacanya Kevin. Penerimaan dan pengampunan. Mengampuni diri sendiri. Lepaskan rasa bersalah atau kesalahan yang dilakukan. Sadari bahwa semua orang belajar dari pengalaman saat kebahagiaan. Mengampuni orang lain adalah pengampunan, bukan berarti membenarkan tindakan buruk, tetapi membebaskan diri dari energi negatif. Katakan di dalam diri kamu bahwa aku mengampuni diriku, aku memaafkan diriku atas apa yang sudah aku perbuat di sini, atas apa yang sudah aku lakukan di sini, sehingga aku terlibat dalam cinta bersegi-segi, sehingga aku mengkhianati cinta yang semestinya aku jaga. Lalu mengampuni orang lain, aku mengampuni diri dia yang terlibat dalam cinta bersegi-segi ini. Aku mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Aku mengampuni segala hal-hal yang mungkin berkaitan dari hubungan yang terlalu melampaui batas. Aku mengampuni diri dia. Aku mengampuni atas segala hal yang berkaitan dari nafsu yang pernah kita jalin bersama. Aku mengampuni diri dia. Ini penting. Lalu yang ketiga adalah komunikasi yang jujur. Caranya adalah komunikasi yang jujur. Jika memungkinkan, sahabat kebahagiaan, jika memungkinkan ini ya sahabat kebahagiaan, bicaralah dengan orang yang terlibat
secara langsung dalam cinta bersegi-segi ini. Ekspresikan perasaan dengan jujur tanpa menyalahkan, sahabat kebahagiaan. Namun jika komunikasi langsung tidak memungkinkan, cobalah untuk menulis surat untuk menyampaikan emosi kamu. Karena surat ini bisa dibakar atau disimpan sebagai simbol pelepasan. Makanya di pembacaan Kevin, terutama dalam segi solusi dari tema-tema yang dulu, saat kebagian scripting, kamu skrip nulis apapun yang kamu rasakan. Kalau misalnya kamu nggak bisa komunikasi jujur dengan pasangan sah kamu yang merasa dihianati atau kepada dia atau kepada orang lain, kamu nulis aja tentang apa yang kamu rasakan. Kamu meminta maaf sama dia dan lain sebagainya, kamu tulis saja. Kalau misalnya nggak bisa ketemu langsung, tulis. Setelah itu surat itu dibakar atau disimpan. Ini adalah salah satu cara saat bagian untuk bisa menyampaikan emosi yang kamu rasakan sebagai bentuk refleksi diri. Lalu untuk bisa menyelesaikan karma ini dilakukan atau diperlukan sebuah meditasi atau ritual penyembuhan. Meditasi penyembuhan hati atau mungkin juga meditasi Ho'oponopono. Mungkin satu bagian ada yang tahu ya Ho'oponopono atau praktik pemaafan dari beberapa metode meditasi ya. Ho'oponopono ini bisa membantu melepaskan emosional lama. Ada mantranya. Mantranya adalah I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Atau mungkin juga mantranya adalah saya meminta maaf, tolong maafkan saya, terima kasih, saya mencintaimu. Ini adalah mantranya. Saya meminta maaf, artinya menyadari kesalahan, tolong maafkanlah saya. Ini adalah bentuk penyerahan diri kamu. Terima kasih, ini adalah bentuk rasa syukur kamu. Saya mencintaimu, ini adalah energi kasih. Praktek Ho'oponopono ini bisa membantu untuk satu bagian melepaskan karma-karma yang berkaitan dalam cinta bersegi-segi. Dan praktek meditasi ini juga bisa untuk melepaskan karma-karma yang berkaitan dari segi cinta bersegi-segi ini. Ritual semacam ini seperti membakar surat atau menuliskan sebuah niat, ini juga bisa melepaskan karma lama, termasuk dengan cara bermeditasi. Mungkin saat bagian habis menulis, kalian praktek meditasi Ho'oponopono atau meditasi biasa, dan kemudian kalian belajar menerima itu semua. Habis nulis meditasi, atau mungkin juga meditasi dulu baru nulis. Tapi yang paling bagus adalah nulis dulu dan habis itu meditasi, karena kamu akan ngerasain emosional kamu yang sudah tertuliskan di kertas, dan setelah itu bermeditasi. Lalu yang selanjutnya adalah belajar dari pola lama. Ini cara memutuskan ya, adalah belajar dari pola lama. Saat bagian perlu identifikasi pola yang berulang-ulang dalam hubungan sebelumnya, seperti kecenderungan untuk terlalu bergantung atau takut akan kehilangan dalam cinta bersegi-segi, atau takut kehilangan dia. Terapkan sebuah perubahan dalam sebuah hubungan baru dengan menjaga batasan yang sehat dan komunikasi yang terbuka saat bagian. Belajarlah dari pola lama itu. Dulu kamu ketergantungan banget sama dia, dulu kamu seperti takut banget jika ada pesaing, dulu kamu takut banget untuk kehilangan dia, kamu takut banget kalau dia nggak berkabar, kamu nggak ngabarin kamu takut banget kalau dia gini. Ketakutan inilah yang membuat pola lama kamu akan selalu berulang-ulang. Maka perlu dipelajari. Lalu yang selanjutnya adalah mempraktikkan kasih tanpa syarat. Untuk melepaskan karma ini semua adalah satu bagian. Praktekkan kasih tanpa syarat. Di dalam beberapa ajaran agama lain, Kristen, Buddha, Hindu, Islam, kasih tanpa syarat itu penting. Latih cinta tanpa syarat kepada diri sendiri. Pertama pada diri sendiri dan kemudian kepada orang lain. Hindari mengharapkan balasan atau mengulangi pola manipulatif. Ya, kasih tanpa syarat adalah bagaimana saat bagian bisa memberikan cinta kasih kepada diri sendiri, orang lain,
tanpa mengharapkan sebuah balasan atau mengulangi sebuah pola manipulatif. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana saat pembagian mungkin kamu bisa memohon bantuan spiritual kepada orang lain. Jika saat pembagian percaya pada energi spiritual, kamu bisa meminta bantuan kepada orang lain. Tapi yang terpenting adalah meminta bantuan dari Tuhan, dari alam semesta, atau mungkin juga dari pemandu spiritual saat bagian untuk menyelesaikan karma ini. Dengan cara berdoa, meditasi ini dapat memberikan sebuah kelegaan secara emosional. Dan kemudian menerima pelajaran dari melepaskan, sadari bahwa hubungan cinta bersegi-segi ini telah memberikan pelajaran berharga untuk pertumbuhan pribadi kamu. Setelah pelajaran dipahami, lepaskan keterikatan emosional ini. Dan penting, penyelesaian karma bukanlah sebuah proses yang cukup instan. Berikan waktu bagi diri sendiri untuk sembuh dan bertumbuh secara emosional saat bagian. Dan ini semua juga bertahap, harus ada actionnya. Ini mungkin adalah beberapa cara secara general untuk bisa menyelesaikan karma dalam perjalanan cinta bersegi-segi. Butuh kesadaran, tidak boleh denial. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah The Hierophant. Itu kan bener kan? Hierophant itu adalah spiritual. Hierophant itu adalah aturan. Apa yang Kevin sampaikan tadi itu adalah petunjuk buat saat bagian yang benar-benar harus bisa disadari. Mudah-mudahan yang Kevin sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan, bisa menjadi sebuah pemahaman baru untuk saat bagian, untuk tahu caranya melepaskan karma dalam hubungan cinta bersegi-segi. Karena jika hubungan ini terus dipertahankan, apa yang didapatkan? Seperti yang Kevin sebutkan, bahwa kamu akan mengalami sebuah penderitaan yang terus berulang-ulang, rasa sakit, rasa kehilangan kepercayaan, makna tentang penerimaan dan lain sebagainya. Jangan sampai saat kebahagiaan terjebak dalam hal semacam ini, karena ini semua membutuhkan kesadaran spiritual. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada Empress. Empress itu adalah cinta kasih, bagaimana kamu harus bisa mencintai diri kamu sendiri. Ini bukan saatnya untuk terus mencintai diri dia. Cinta tanpa syarat adalah hal yang utama. Jika kamu merasa ini susah, belum bisa dilepaskan, pelan-pelan tanamkan dulu di dalam diri kamu, yaitu cinta tanpa syarat. Kamu memberikan sebuah kasih kepada diri dia tanpa berharap untuk mendapatkan hal yang serupa. Memberikan cinta kasih kepada dia atau mereka adalah mengikhlaskan. Ini semua membutuhkan waktu. Empress ini juga ada sebuah gairah karena Venus berkuasa. Terkadang gairah cinta yang membuat hubungan ini tak bisa berkata apa-apa. Karena perasaan yang selalu terdorong ke arah dia, tertuju pada dia. Mungkin nanti PR juga buat Kevin, bagaimana cara mengolah emosional di sini ketika perasaan selalu menghantui. Mungkin next Kevin akan membahas ya, terapan secara psikologi juga. Karena kartu yang paling kanan ini adalah Empress. Jadi masih ada pembahasan yang harus Kevin sampaikan lagi ya. Karena mungkin pembahasan Kevin itu akan selalu berurut ya saat bagian. Ini PR lagi nih, karena sebagian di antara saat bagian memang sedang berproses di sini di tahun 2025. Dan mudah-mudahan Kevin bisa memandu sahabat kebahagiaan ya, untuk bisa berjuang, untuk bisa menemukan sebuah pencerahan di dalam batin. Karena Empress ini masih terbayang-bayang tentang perasaan yang selalu ada di hati. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin sampaikan berkaitan dalam tema kita hari ini. Dan apapun hasil bacaannya, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Terkait itu semua ada zodiak apa yang muncul. Ini kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah khawatir ya, nggak usah tertuju pada zodiaknya. Tapi ambil positifnya, buang sisi negatifnya, ambil edukasinya, ambil apa yang Kevin sampaikan. Karena yang Kevin sampaikan mungkin ini adalah sebuah petunjuk, terutama untuk bisa menciptakan sebuah pencerahan
atau mungkin juga untuk bisa menambah perspektif baru saat kebahagiaan untuk terhubung kepada kesadaran spiritual. Zodiak yang pertama adalah Libra. Lalu selanjutnya di sini adalah Cancer. Lalu selanjutnya di sini adalah Taurus. Lalu di sini adalah Capricorn. Lalu di sini adalah Aries. Lalu di sini adalah Scorpio. Lalu di sini adalah Sagittarius. Lalu di sini adalah Aquarius, Gemini, dan juga Virgo. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Lalu inisial nama ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf M untuk mama, selanjutnya di sini ada huruf Z untuk zero, lalu di sini ada huruf P untuk papa, selanjutnya adalah huruf J untuk Jamaika, selanjutnya adalah huruf K untuk Kevin, lalu selanjutnya adalah huruf F untuk Fanta, lalu selanjutnya adalah huruf S untuk Singapura, lalu selanjutnya adalah huruf N untuk Nano, lalu selanjutnya adalah huruf T untuk Tango. Lalu selanjutnya adalah huruf W untuk woman, huruf I untuk Indonesia, huruf C untuk Charles, huruf U untuk Ultraman, huruf V untuk Viera, huruf O untuk Oscar, huruf A untuk Alpha. Selanjutnya adalah huruf D untuk Delta, lalu huruf H untuk Hotel, huruf E untuk Eropa. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Jangan tertuju pada zodiak atau inisial namanya kalau misalkan nggak muncul. Tapi yang Kevin harapkan adalah bagaimana saat bagian mengambil perspektif baru yang Kevin sampaikan, atau edukasinya, atau mungkin juga pencerahan, apapun istilahnya saat bagian, kalian ambil positifnya saja ya. Seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini, dan Kevin hanya bisa berdoa mudah-mudahan saat bagian bisa menemukan pencerahan di dalam batin. Mudah-mudahan kalian tersadarkan, mudah-mudahan saat bagian juga bisa merasakan kebahagiaan di dalam diri kalian. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Tekan tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan. Personal reading DM aja ya. Ada di kolom bawah ini atau email. Di email di bawah ini nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Seperti itu aja, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matai Masio.